Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perkenalkan, saya Grivaldi Herianra Jatmiko. Dalam kesempatan ke depan, saya akan mencoba menjelaskan mengenai penggunaan AI dan Reference Manager dalam literatur review. Penggunaan AI dan Reference Manager dalam literatur review. Kedepannya, saya akan sedikit membahas mengenai apa itu literatur review, lalu bagaimana literatur review secara manual keterbatasannya, dan tantangannya jika kita melakukannya secara manual. Lalu saya akan membahas literatur review menggunakan AI, bagaimana terapannya sendiri. Lalu saya akan menjelaskan mengenai reference manager. Apa sih itu reference manager dan bagaimana penggunaannya. Literatur review. Literatur review atau yang biasa kita pahami atau kita kenal itu adalah studi pustaka. Adalah uraian mengenai sebuah teori atau temuan yang didapat dari bahan acuan untuk menyusun sebuah kerangka pemikiran yang jelas dari perumusan masalah yang akan diteliti, sehingga dapat dijadikan sebagai landasan kegiatan penelitian. Dan perlu diketahui juga bahwa acuan ini tidak bisa dianggap sebagai sebuah rangkuman, tapi sebuah kritik dan evaluasi pada topik penelitian yang akan kita susun. Jadi nanti si literatur review ini sendiri fungsinya untuk mendapatkan landasan teori yang biasanya mendukung pemecahan masalah yang sedang diteliti. Dan teori ini yang didapatkan nantinya bisa menjadi langkah awal agar peneliti juga bisa memahami permasalahan yang sedang diteliti sesuai dengan kerangka berpikir yang ilmiah. Lalu kita juga nanti bisa mendapatkan gambaran yang berkenaan dengan apa yang sudah pernah dikerjakan orang lain sebelumnya, sehingga nanti si literatur review ini kita tidak sembarang mengcopy paste, tapi kita itu melakukan analisis, melakukan sintesis, dan beringkas. Juga kita juga nanti bisa dibilang ini juga membandingkan hasil-hasil penelitian satu dengan yang lainnya. Sehingga nanti kita bisa mengcrosscheck apakah penelitian kita ini bisa dianggap valid atau tidak. Metode citasi sendiri ada yang kita kenali ada dua, pengacuan dalam teks dan pengacuan dalam daftar pustaka. Bagaimana sih bentuknya? Pengacuan dalam teks biasanya itu dia terdapat di tengah-tengah si bagian misalnya bab 1, bab 2, seperti itu. Nah, biasanya dalam teks ini kita itu sering menemukan paraphrasing dan kita juga harus melakukan paraphrasing agar pengungkapan ulang ini tidak tidak dianggap plagiat seperti itu. Kita juga perlu melakukan penulis sumbernya. Nah, ini contoh paraphrasingnya adalah contoh originalnya menurut toko Di Moyo tahun 2007, penambahan bahan tambahan admixtur dalam campuran beton dapat meningkatkan kinerja beton, seperti mempercepat pemerasan atau meningkatkan workability. Jika kita paraphrase menggunakan bahasa kita sendiri, ini kita kembangkan bahasanya agar tidak sama dengan yang originalnya, tapi juga tetap menangkap esensi dari si originalnya itu sendiri. Jika kita ubah menjadi penggunaan bahan tambahan pada campuran beton mampu memperbaiki sifat-sifat beton, misalnya mempercepat proses pengerasan atau meningkatkan kemudian pengerjaan. Pressing ini juga menghindarkan kita untuk mengutip secara langsung dan menghindarkan kita untuk menggunakan tanda petik terhadap pertanyaan langsung tersebut. Nah, ini pengacuan dalam daftar pustaka. Ini biasanya kita lihat dalam kalau misalnya dalam jurnal-jurnal itu ini dicantumkan dalam bagian paling bawah atau paling terakhir. Formatnya sendiri ini ada banyak contohnya. Ada dari Institute of Electrical and Electronic Engineer, ada dari Chicago, ada dari Harvard, ada dari APA, ada dari MLA, dan ada dari AMA. Nah, contoh sini saya menggambarkan contoh dari IEEE. Nah, dari IEEE ini tanda pagar ini adalah nomor urutan dari sekian banyaknya nanti citasi
yang kita lakukan itu nanti ini daftar pagar ini adalah urutannya 1, 2, 3. Editor ini adalah penulisnya, lalu ada judul artikelnya, nama jurnalnya, dan sebagainya dan sebagainya. Contohnya yang tadi yang saya citasi yang saya parafrase tadi juga jika kita tuliskan dalam format IIII ini di daftar pustaka kita tulisnya menjadi urutan pertama ditulis oleh Cokrodimulyo dengan judul pengaruh atmosfer terhadap kuat tekan beton dari buku Jurnal Teknik Sipil Indonesia volume 5 halaman sekian dan tahun sekian. Seperti itu. Sekarang kita sebelum membahas tentang AI, kita akan membahas tentang literatur review secara manual. Sebelumnya saya menjelaskan tentang penggunaan AI dan reference manager. Reference manager sendiri nanti kita akan bahas di selanjutnya, tapi saya akan menekankan dulu bahwa literatur review menggunakan bantuan AI dan reference manager itu sangat berkolerasi dan bisa dibilang mereka itu bekerja secara tandem. Jadi jika saya membandingkannya secara manual, banyak tantangan yang bisa ditemui dibandingkan dengan kita melakukannya dengan bantuan AI dan reference manager. Salah satunya adalah volume dan kerendahan informasi atau information overload, di mana ketika kita nanti melakukan review dari sekian banyaknya literatur itu nantinya kita akan kewalahan ya dengan informasi yang kita dapatkan. Lalu kita juga nanti akan kesulitan dalam mensintesis dan menganalisis literatur itu sendiri karena dari sekian banyaknya nanti prosesnya itu mensintesis dan menganalisisnya itu akan susah untuk membandingkan literatur satu dan literatur dua dan seterusnya. Lalu ada masalah inkonsistensi terminologi dan bahasa. Ya juga nanti kita dari sekian banyaknya literatur yang kita kumpulkan ternyata kita bingung sendiri nih, oh yang ini bahasa Inggris, yang ini bahasa Indonesia, ternyata nanti kita harus 2 kali berpikir seperti itu. Lalu dari sekian masalah yang itu yang tadi muncul itu ternyata sangat memakan waktu yang lama seperti itu untuk mengorganisir, untuk menganalisis, untuk menyusun, lalu akhirnya rendahlah reproduksibilitas kita sendiri. Sehingga keakuratan kita ini nanti dari ketidaklengkapan dan ketidakefisienannya itu terganggu. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk penjelasan mengenai literatur review dengan AI. Dengan bantuan ini sendiri, kita juga tidak bisa sembarangan melakukan langsung seperti itu. Karena dari beberapanya itu sendiri, kita harus bisa punya guideline tersendiri agar si literatur review ini tidak sembarangan kita kerjakan. Yang pertama, mulai dari pemilihan alat AI itu sendiri. Karena ada beberapa macam alat AI yang tidak bisa melakukan pekerjaan untuk literatur review. Ada beberapa alat AI yang nanti akan saya contohkan juga. Nah, itu khusus disusun untuk melakukan pekerjaan ini. Seperti itu. Lalu yang kedua, kata kunci yang digunakan juga sangat tepat dan spesifik. Nah, pastikan nanti juga keywords yang kita masukkan itu sangat tepat sasaran dengan topik yang kita pilih. Seperti itu. Dan kita juga harus menggunakan banyak alat AI supaya nanti beberapa sumber AI yang kita lakukan itu bisa menjadi lebih objektif. Nah, kita juga nanti harus melakukan kualitas dan validasi sih. Kita tidak boleh mengkopinya itu secara mentah-mentah dari hasil output si AI-nya sendiri. Lalu kita juga harus berintegritas di mana kita itu tidak bisa merangkum sesuatu hasil dari pekerjaan orang lain. Kita juga tidak boleh mengopinya mentah-mentah
Nah, jadi AI ini kalau bisa digunakannya itu sebagai proses gitu, bukan sebagai hasil akhir. Nah, AI ini mungkin nanti kita bantu untuk mencari mungkin merangkum artikel-artikel yang sulit mungkin ya, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa alat AI di mana yang ini itu dikhususkan untuk melakukan literatur review. Nanti yang pertama ada SciSpace, lalu ada Publish or Perish, ada Scholar AI, ada Consensus, dan ada Connected Paper. Masih banyak juga yang mungkin alat AI yang nanti kira-kira belum terpapar oleh saya, mungkin nanti juga rekan bisa mencarinya sendiri. Nah, selanjutnya nanti saya akan menjelaskan mengenai bagaimana langkah-langkah penggunaan AI dalam melakukan literatur review. Sekarang mari kita contohkan bagaimana literatur review menggunakan bantuan dengan AI. Alat AI yang saya gunakan di sini adalah SciSpace. Rekan-rekan bisa mengaksesnya lewat website. Lalu rekan-rekan bisa login, dan ini adalah tampilan setelah rekan-rekan login, di mana nanti di sini kita akan mencari keywords, memasukkan keywords sesuai dengan topik yang kita cari. Di sini saya akan mencontohkan topik yang saya cari adalah mengenai digital technology in construction project management. Ini adalah keyword yang saya masukkan. Lalu nanti di sini adalah respons yang keluar dari CAI tersebut. Di sini ada berapa sih? Ini ada 100 literatur yang dikeluarkan oleh respon pencarian ini. Lalu ada juga kekurangannya dari beberapa literatur tersebut, dan apa sih bagian-bagian apa sih kunci-kunci apa yang materi kuncinya dalam literatur-literatur ini. Ternyata ada BIM, ada IoT, ada artificial intelligence sendiri, ada drone bahkan gitu, dan lain-lain. Lalu juga di sini ada bagaimana sih aplikasiannya, digunakan dalam desain kah, digunakan dalam schedule optimization, atau dari segi biaya dan manajemen tuh. Nah, di kolom ini sendiri adalah ada papersnya, ada 100 yang keluar. Dan lalu di kolom ini ada relevansi, di mana relevansi ini berkaitan dengan si literatur ini itu relevansinya seberapa besar dengan keywords yang kita masukkan di sini. Gitu. Nanti juga rekan-rekan bisa mengganti si kolom relevansi ini dengan kolom yang lain, seperti ada insight, ada TLDR, ada rangkumannya bahkan. Jadi teman-teman nanti bisa melihat ini sendiri, bisa mengganti dan bisa melihat bagaimana korelasinya dari literatur hasil literatur ini dengan keywords yang kita cari. Di sini saya akan mencontohkan salah satu judul yang telah saya pilih untuk menjadi contoh, di mana judul yang saya pilih ini adalah Construction 4.0, What We Know and Where We Are Headed. Di mana kenapa saya memilih ini, karena saya membutuhkan citasi untuk bagian awal, bagian pembuka untuk topik yang saya cari, karena secara garis besarnya si judul ini bakal akan bisa merangkup apa yang saya cari. Di sini kita bisa melihatnya, literatur ini ditulis pada tahun 2021, ditulis oleh siapa, dan kenapa saya pilih ini juga karena di sini ada PDF dan DOI-nya sendiri. Sehingga nanti dari sumber ini bisa saya akses sumber-sumbernya terpercaya seperti itu. Dari DOI ini adalah Digital Object Identifier. Kalau misalnya kita klik ini, nanti dia akan keluar ke sini. Nah, ini itu adalah sumber asli di mana si literaturnya itu sendiri dikeluarkan. Di sini ada rangkuman dari literaturnya ini sendiri. Lalu juga misalnya di sini juga ada PDF-nya. Jika kita akses PDF-nya, ini adalah PDF-nya. Nah, ini yang kita cari. Karena si literatur dengan AI juga kita tidak bisa sembarang langsung menggunakan AI itu sendiri. Kita juga perlu mereview. Di sini ada Construction 4.0, What We Know and Where We Are Headed. Si
literatur ini sendiri diterbitkan pada Juli 2021 dan ditulis oleh Ankan Karamakar dan Venkata Santos Kumar Delhi. Nah, selanjutnya mungkin kalau dari literatur ini kita juga perlu memverifikasi siapa penulis ini. Apakah si penulis ini kompeten dalam menulis literatur tersebut. Jika kita cari salah satu penulis ini adalah Profesor Venkata Santos Kumar Delhi yang tadi tertulis pada literatur tersebut. Jika kita lihat, beliau memang salah satu profesor di Universitas Teknologi di India. Dalam research areanya juga beliau memang sering melakukan research dalam area project management. Nah, sehingga mungkin jika dilihat dari sini, beliau ini memang cukup kompeten dalam menulis literatur tadi. Seperti itu. Nah, ketika kita kembali ke sini, nanti kita bisa melihat nih, kita baca-baca semua PDF-nya, semua semua itunya mungkin dari dalam sini nanti ada beberapa kalimat atau mungkin ada beberapa data yang bisa kita ambil sebagai bahan acuan untuk tulisan yang kita cari. Tapi kita juga harus melihat nih bagaimana sih si data yang dikumpulkan dan metodologinya dalam penyusunan si literatur ini juga. Nah, kalau misalnya kita lihat ini, kenapa saya ambil contoh ini karena saya membutuhkan gambaran mengenai bagaimana sih si dunia digital ini diaplikasikan dalam eh, dunia konstruksi saat ini. Ternyata apa yang saya cari ini sesuai gitu loh, karena si des- pengambilan data, contoh metodologinya, saya membutuhkan bagaimana sih gambarannya. Ternyata di sini menjawab the current study, literatur ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan dengan me, dengan men- dengan melukiskan kanvas kosong di mana implementasi dan konsepnya itu akan digambarkan pada construction 4.0 seperti itu. Lalu ketika kita baca-baca, saya ambil contoh dari satu kalimat yang mungkin nanti akan saya citasi. Kita baca-baca, lalu ini adalah salah satu contoh kalimat yang akan saya citasi dari literatur ini. Reconstruction 4.0 research is still in its infancy, leaving scholar and professional on open ground for exploration. Di mana literatur ini menyatakan bahwa penelitian Construction 4.0 ini masih dalam tahap awal, sehingga akademisi dan praktisioner masih ada lahan yang besar untuk kita eksplorasi. Seperti itu contohnya. Setelah tadi kita membahas literatur review menggunakan bantuan AI, sekarang kita beranjak ke reference manager. Reference manager itu sendiri adalah alat yang dirancang untuk membantu peneliti, mahasiswa, dan akademisi dalam mengelola referensi, menyimpan kutipan, dan menyusun bibliografi secara otomatis. Di reference manager ini adalah bentuknya itu seperti program atau software, atau ada juga penyedia. Ada juga yang penyedia yang menyediakan dalam bentuk website seperti itu. Nah, apa sih kelebihannya? Kelebihannya itu sendiri dengan menggunakan reference manager ini, kita jadi lebih mudah untuk melacak, menyimpan, dan mengorganisir dokumen literatur yang telah kita kumpulkan sebelumnya, yang telah kita susun untuk membantu pekerjaan literatur review kita. Nah, alat ini juga membantu sangat mudah untuk melakukan pencarian terhadap literatur itu sendiri, karena si alat ini dapat dengan mudah menemukan literatur yang telah kita kumpulkan. Jadi nanti software ini kita susun dengan mencari literatur yang sebelumnya ada di website-website.
Nah, alat ini juga sangat efisien dan integrasi. Jadi nanti dokumen literatur yang telah kita kumpulkan ini tidak tercecer kemana-mana dalam satu topik untuk penelitian kita. Seperti itu, sinkronisasi dan kolaborasi. Ini juga nanti si software ini dapat memudahkan kita untuk berkolaborasi dengan rekan kita. Misalnya ada topik topik penelitian yang dilakukan secara bersamaan. Seperti itu. Nah, ini contoh-contoh reference manager yang alat-alatnya ini yang banyak dipakai itu ada Microsoft Word, ada Mendeley, ada Zotero, ada EndNote, dan juga yang lain-lain. Selanjutnya saya akan membahas salah satu contoh software dari reference manager. Sekarang mari kita sama-sama belajar mengenai reference manager untuk membantu kita dalam penyusunan literatur review. Salah satu program yang saya gunakan di sini adalah Mendeley, karena menurut saya Mendeley ini adalah salah satu program yang mudah diakses. Nanti rekan-rekan bisa akses websitenya sendiri, karena ini juga Mendeley ini datang dalam bentuk website dan aplikasi. Setelah nanti rekan-rekan login, nanti rekan-rekan akan dimunculkan dengan tampilan seperti ini, di mana nanti saya akan mencontohkan bagaimana kita mengorganisir, kita membantu memudahkan pekerjaan kita sendiri, dan bagaimana nanti mengolah daftar-daftar ini sehingga bisa kita masukkan dalam daftar literatur review. Saya contohkan dengan yang tadi, dengan web contoh literatur tadi yang kita ambil, yang Construction 4.0, What We Know and Where We Are Headed. Nah, kalau misalnya nanti teman-teman lihat sendiri, ini adalah salah satu contohnya bagaimana sih mengkonversi ini ke reference manager. Nah, di sini ada EOI atau Digital Object Identifier. Nanti juga ada dari beberapa sumber literatur ini, mungkin objeknya namanya tidak DOI, ada juga beberapa format lain. Kalau di Indonesia mungkin ISBN, kebanyakan digunakan itu. Nah, dari nomor ini nanti kita copy. Nah, sekarang kita balik lagi ke akses Mendeley-nya. Di sini saya akan memasukkan bagaimana mencari si literatur tadi untuk dimasukkan ke dalam Mendeley itu sendiri. Jika kita lihat di sini ada add reference, nah kita masukkan ini secara manual, kita bisa memasukkan. Jika kita buka, nanti di sini ada identifiers. Nah, yang tadi saya jelaskan, DOI, nah ini juga ada ISBN, ada RXID, ada PMDI. Nah, nanti beberapa literatur ini, beberapa jurnal, beberapa buku menggunakan identifier dengan format seperti tadi. Rekan-rekan juga bisa memasukkan ini secara manual jika misalnya kita tadi masukkan jurnal artikel, contohnya dengan judul yang tadi Construction 4.0, kita bisa memasukkan manual ini sendiri, tahunnya apa, tahun dirilisnya kapan, abstraknya apa, kita bisa memasukkan sendiri lalu kita bisa nanti tambahkan entry. Tapi dengan mudahnya, dengan kemajuan teknologi, semua networking ini ternyata sudah bisa diakses jika kita pas di sini, lalu kita search di sini. Nah, ini nanti metadata found from source successfully populated. Nah, yang tadinya kosong di sini sekarang sudah terisi. Penulisnya siapa, judulnya apa, tahun berapa dirilisnya, abstraknya apa. Nah, ini nanti sudah muncul secara otomatis dari jika kita add entry. Nah, nanti dia dari reference ini dia masuk ke daftar referensi. Nah, ini nanti rekan-rekan bisa masukin beberapa referensi dengan cara seperti tadi, atau dengan kita juga bisa menambahkan si PDF-nya langsung. Seperti itu. Nah, ini juga nanti rekan-rekan bisa create collection, karena mungkin beberapa rekan-rekan kita juga nanti akan melakukan metode penelitian dengan judul yang berbeda. Jadi kita akan contohkan bagaimana di sini kita tambahkan group collection ini mengenai digital
teknologi dalam dunia konstruksi. Daftar yang tadi ini nanti kita bisa drag sendiri langsung ke sini. Nah, jika kita klik di sini, dia akan muncul di sini dalam folder ini, digital teknologi. Nah, jika kita klik di sini, ini ada penulisnya, tahunnya, judulnya, dan mana sumbernya ini dapat. Ini waktu kita memasukkannya. Jadi kita klik, ini adalah jendela yang keluarnya. Kita bisa memasukkan data-data yang kurang lebih masih kosong, kita bisa masukkan manual. Ya, di mana ini juga sudah terisi sendiri seperti itu. Nah, ini salah satu fitur yang sangat membantu dalam reference manager ini. Satu adalah penyusunan yang tadi ini, kita bisa memasukkan banyak daftar untuk proyek yang sedang kita lakukan, maksudnya untuk topik yang sedang kita kerjakan. Contohnya dari segi satu judul saja ini kita bisa nambahkan beberapa judul. Dalam satu judul ini kita bisa menambahkan beberapa referensi. Nanti juga teman-teman bisa masukkan sendiri-sendiri. Nanti lalu di sini jika kita klik salah satu contohnya, ada URL-nya dari website yang tadi kita sumbernya kita bisa masukkan sendiri dari file juga. Nah, salah satu fitur yang membantu ini saya contohkan jika kita memasukkan ini. Ini adalah PDF yang tadi sudah kita akses sebelumnya mengenai construction ini. Jika kita ini open, kita bisa melakukan edit di website ini sendiri, di program ini sendiri, sehingga nantinya ini akan sangat membantu dalam satu literatur ini kita bisa melakukan beberapa citasi seperti itu. Contohnya citasi yang saya ambil tadi adalah citasi mengenai ini. Jadi kita lakukan ini, kita highlight, lalu kita masukkan ke dalam notebook, kita buat new page, ikuti, kita add to notebook, lalu dia akan muncul di sini, the construction for is still in expansion. Jadi kita tidak perlu, ketika kita nanti telah membaca ini semuanya, kita bisa mengambil beberapa kalimat yang kita bisa masukkan di sini, add to notebook. Jadi nanti kita tinggal pilih saja ini dari beberapa daftar ini seperti itu. Nah, jika kita lihat ini, jika kita lihat lagi di daftar ini, dari info ini akan ada tambahan mengenai annotation dan notebook. Dan notebook ini adalah citasi-citasi yang telah kita catatkan dari satu literatur ini sendiri. Gitu. Jadi nanti dari daftar literatur ini akan banyak nih citasi yang kita pilih. Seperti itu. Lalu mengenai setelah itu, jika kita nanti kita masukkan beberapa daftar literatur yang akan kita gunakan dalam penelitian kita bisa klik ini, lalu kita copy paste. Copy paste-nya formatnya nanti kita bisa ubah sendiri. Ubah formatnya juga setelah tadi saya jelaskan tadi juga. Di sini ada apa seperti itu. Kita copy format case citation copy to clipboard. Jika kita ini lakukan paste di indikator input kita, dia otomatis sudah melakukan daftar menggunakan format metode citasi. Dengan ini adalah nama penulisnya, ini adalah tahun penerbitannya, ini adalah judul bukunya, ini adalah sumber di mana ini didapatkan, seperti itu. Jadi reference manager ini sangat memudahkan dalam penyusunan literatur review. Nah, setelah tadi dibantu dengan reference manager, ini adalah hasil yang didapatkan dari bantuan software tersebut. Nah, di sini kita melakukan metode citasinya menggunakan format dari IEEE.
Hasilnya adalah demikian, mulai dari 1 hingga nomor 5, lalu ini ada 6 sampai 10, ada berarti ada 10 sitasi yang semuanya bisa dilakukan secara otomatis dengan bantuan referensi manajer. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.